Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kita masih boleh diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk boleh beribadah bersama kami Gereja Gema Injil Jemaat Misi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Sungguh hari yang diciptakan Tuhan selalu baik adanya, dan kita bersyukur kalau kita masih boleh ada, diberi kesempatan untuk datang memuji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dan jemaat Tuhan, saya percaya di surga beribu-ribu atau beratus-ratus bahkan berlaksa-laksa malaikat yang siang malam 24 jam memuji Tuhan. Tapi apabila saat ini kita datang memuji Tuhan, Dia yang ada di surga melihat saudara dan saya memuji Dia, memuliakan Dia. Sungguh kita dapat menarik hadirat Tuhan untuk datang melihat pujian dan penyembahan saudara dan saya. Karena apa? Karena saudara dan saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Saudara dan saya selalu ada di hatinya Tuhan. Dan karena saudara saya begitu berharga, bahkan Dia rela mati di kayu salib, memberikan dirinya untuk mati gantikan saudara dan saya. Karena itu mari jemaat Tuhan, kita mau datang membawa pujian kita yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Mari kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 263. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat Tuhan? Kita semua yang rindu berkat-berkat Tuhan, kita mau datang dengan segala kerinduan kita. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lembaplah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darah-Nya. Datang dengan kerendahan, keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaplah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, kita tetap akan membawa pujian kita, penyembahan kita. Mari jemaat Tuhan, satu hal yang kita rindukan untuk datang di dalam hadirat Tuhan, di baitnya Tuhan, untuk membawa pujian kita, penghormatan kita yang terbaik. Sama-sama kita katakan, satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami ingin memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan, satu hal yang kurindu, ini kerinduan kami Tuhan. Satu hal yang kurindu, kami ingin berdiam Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu,
mati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami ingin memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang
karena kebaikan, semua karena kasih dan setiamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga buat sepanjang minggu yang boleh kami lalui. Engkau sudah menjaga, memelihara, memberkati kami. Dan sampai saat ini kalau kami masih boleh berdiri Tuhan menghadap takhta kudus-Mu Tuhan, untuk mensyukuri segala berkat-Mu, kami percaya semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau katakan Tuhan, selama nafas hidup masih menjadi milik bagian kami, selama kami boleh ada di dunia ini, takkan henti-hentinya kami akan memuji, memuliakan Engkau. Takkan henti-hentinya mulut kami akan mengagungkan Engkau. Yesus Kristus Tuhan kami, Raja di atas segala raja, pencipta langit bumi dan segala isinya, Allah pemegang hari esok kami. Kepadamu kami percayakan hidup kami. Kami tidak takut Tuhan menghadapi hari esok kami, karena kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat, ke dalam tangan Tuhan yang besar, pemilik langit bumi dan segala isinya, pemilik hari esok kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami umat-umat-Mu bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami di tengah pandemi COVID yang ada Tuhan, yang sementara berlangsung. Kami masih boleh terpelihara, kami dilindungi, kami dijaga Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Karena itu mulut kami limpah dengan syukur, hati kami penuh dengan pujian buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan program ini dari rumah kami masing-masing, kami mau katakan Tuhan, kami mau berterima kasih. Kami mau katakan Engkau baik Tuhan, Engkau amat sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih. Dan kami percaya Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di setiap hati pemirsa atau jemaat Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing. Kami siap untuk datang memuji, memuliakan Tuhan. Kami siap mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan kami yang kami sembah, Yesus Kristus namanya. Karena itu kuasai hati pikiran kami, kuasai tempat ini, kuasai hati ataupun tempat-tempat di mana jemaat-Mu menyaksikan program ini. Kami siap memuji, memuliakan Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Memberkati semua umat-umat Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini Tuhan. Pemain musik, membawakan firman, bahkan WL Tuhan. Biarlah segala apa yang kami lakukan memuliakan Engkau, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih segala kuasa setan iblis yang ingin halaukan Tuhan, yang ingin mengacaukan, mengalihkan perhatian kami daripada-Mu. Semua kami tolak, hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hati pikiran kami semuanya tertuju hanya kepada-Mu. Terima kasih. Ini kami Tuhan, umat-umat-Mu siap memuji, memuliakan Engkau. Kami membuka ibadah hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau datang ke baitnya Tuhan untuk membawa puji-pujian kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sekali lagi, datanglah, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai.
untuk selamanya, kasih setianya hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, sorakkan haleluya, sorakkan haleluya, sorakkan haleluya, haleluya, sorak haleluya, sorakkan haleluya, sorakkan haleluya, haleluya. Sekali lagi segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab hanya Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, sorakkan haleluya, sorakkan haleluya, haleluya, sorakkan haleluya, sorakkan haleluya, 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 haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Baik jemaat Tuhan, pada saat ini kita mau mempersiapkan hati pikiran kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan, yang pada kesempatan hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Boroto STH. Mari sambil kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan, kita mau angkat lagi pujian seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
ya Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami haus akan firman. Untuk itu ya Tuhan, lewat ibadah di pagi hari ini Tuhan, kami telah menyembah, memuji dan memuliakan Engkau. Tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga bagian firman yang akan kami baca dan dengar bersama, kami boleh diberi kemampuan untuk dapat memahaminya dan mengerti, serta kami boleh melakukannya dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hati kami semua telah siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat pagi, di mana pada hari ini kita akan bersama-sama lagi dalam persekutuan ibadah kita. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Gereja Kemah Injil Indonesia saat ini masih berada dalam bulan misi, di mana minggu yang terakhir di bulan Agustus ini yang juga adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang kita peringati. Untuk itu, kita akan bersama-sama melihat bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita bersama pada pagi hari ini. Saya ambil di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu di dalam Efesus pasal yang pertama atau pasal 1, akan dibaca mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Ini yang akan menjadi bagian bacaan firman Tuhan untuk kita bersama. Saya akan bacakan bagian teks firman Tuhan ini mulai dari ayat 3 sampai dengan ayat 14 pada pasal 1. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan-Nya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian bacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Tentu yang berbahagia dan bersukacita bagi yang sudah membaca, mendengar, bahkan terlebih melakukannya dalam setiap kehidupan kita dari hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bagian teks firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar bersama, di sini kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus ketika ia sedang berada dalam masa-masa penahanan, ia menulis surat ini
dengan tujuan agar supaya jemaat yang ada di Efesus ini, mereka boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih, bahkan di dalam hikmat. Sehingga dari bagian teks atau perikop yang kita baca pada pagi hari ini merupakan satu tema menghormati keselamatan, di mana Paulus dalam ayat 4 dari bacaan ini dia berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan, itu berdasarkan bukan karena kita ini orang-orang yang kuat, atau orang-orang yang sangat penting, atau mungkin orang-orang yang memiliki kekuasaan atau kekayaan. Tetapi pemilihan Tuhan terhadap umat manusia ini itu berdasarkan kasih-Nya. Jadi bukan karena kita ini gagah dan kuat lalu dipilih, tetapi kita dipilih berdasarkan kasih Allah itu sendiri. Dan kasih Allah itu dinyatakan melalui anaknya Yesus Kristus. Sehingga kalau orang perhatikan di dalam ayat selanjutnya yang dikatakan di dalam ayat 5, itu disebutkan dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi di sini sangat jelas bahwa Allah memilih saudara dan saya ini itu berdasarkan kasih-Nya. Bukan karena kita ini hebat, atau bukan karena kita ini penting. Sebab penginjil Yohanes pun berkata, kalau di dalam Yohanes 15 dalam ayat 16a sana sudah jelas bahwa dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan di sana ada tujuan ketika kita dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah yang tetap. Jadi di sini sangat jelas bahwa Allah memilih saudara dan saya agar supaya kita bisa menghasilkan buah. Apa itu buah? Tentu ada hasil dari kehidupan kita yang nampak, yaitu perbuatan-perbuatan yang dapat memuliakan Tuhan. Jadi saudara kekasih dalam Yesus Kristus, bahkan di dalam surat Paulus dalam bacaan kita pada hari ini, kalau kita perhatikan di dalam ayat pasal 2 ayat yang ke-10, di sana juga sangat jelas Paulus katakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ini salah satu tujuan Allah memilih saudara dan saya, agar supaya kita menghasilkan buah, kita juga bisa hidup di dalam perbuatan yang baik. Karena ketika kita hidup di dalam perbuatan yang baik, maka kehidupan kita akan menunjukkan di mana nama Tuhan itu akan dipuji, dimuliakan, bahkan satu kehormatan bagi orang-orang pilihan Tuhan ketika kita hidup
dalam perbuatan baik. Bahkan kita juga boleh menghasilkan buah-buah kebenaran sesuai dengan pertobatan yang bisa kita saksikan dimanapun kita ada. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini Paulus juga menekankan, karena ketika kita dipilih sebelum dunia dijadikan, dan Allah memilih kita ini di dalam Kristus, di dalam Kristus kita dipilih. Karena hanya di dalam Kristuslah kita bisa menjadi orang pilihan, orang yang dipilih di sini, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kudus dan tak bercacat di hadapannya artinya, sebagai orang-orang pilihan, kita dipisahkan, dikhususkan, ya, untuk menjadi orang yang tidak bercacat. Ya, tentu hidupnya bersih di hadapan Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi umat kepunyaan Tuhan. Karena sebagai orang pilihan, berarti dia harus benar-benar ada di dalam kekudusan Allah. Karena dia adalah orang yang dikhususkan. Karena itu saudara dan saya ketika dipilih oleh Tuhan, itu berarti kita memiliki suatu bagian yang sangat istimewa di dalam Kristus. Sebagaimana Paulus katakan di dalam ayat yang ke-11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut kehendak-Nya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya dipilih. Tadi sudah jelas dikatakan bahwa untuk hidup kudus dan tidak bercacat. Artinya, ketika kita menjadi orang pilihan, hidup kita senantiasa menunjukkan kemuliaan Tuhan, menjadi puji-pujian baginya. Sehingga ini akan menjadi satu kebanggaan bagi kehidupan orang Kristen atau orang percaya. Karena kita diselamatkan. Kita diselamatkan juga bukan karena perbuatan baiknya kita, tetapi hanya berkat kasih karunia dari Allah. Karena kasih Allah terhadap kita. Dan kita diselamatkan itu pun di dalam Kristus. Dan keselamatan yang kita terima itu hanya di dalam Kristus. Di luar Kristus kita tidak menerima keselamatan ini. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tadi katakan bahwa bagaimana kita harus menghormati keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dimulai dari kita sebagai orang pilihan. Kita dipilih, ya, ditentukan, diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus supaya kita mendapat jaminan untuk memperoleh apa yang menjadi janji Allah. Dan itu akan menjadi bagian kita ketika kita ada di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Karena itu Paulus dalam surat kepada jemaat di Efesus ini, dia memberikan penekanan-penekanan ini agar supaya orang-orang yang telah menerima keselamatan ini tetap menghormati keselamatan itu. Menghormati keselamatan itu artinya kita harus selalu menjaga kekudusan, ya, bersih di hadapan Tuhan, berusaha hidup di dalam perbuatan yang baik. Sehingga lewat perbuatan, perilaku kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan, itu akan menjadi puji-pujian bagi kemuliaan namanya. Di dalam ayat yang ke-12, ini yang diharapkan oleh Paulus, agar jemaat baik di Efesus, bahkan kita sekalian yang hidup di akhir zaman ini, dikatakan dalam ayat 12, supaya kami
yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Jadi saudara dan saya yang memiliki pengharapan di dalam Kristus ini, kehidupan kita itu harus menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Sehingga ketika Paulus memulai dari perikop surat ini dalam pasal 1 ayat 3-14 ini merupakan ungkapan kidung pujian dari Paulus. Karena apa? Karena berkat rohani. Berkat rohani, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga merupakan suatu ungkapan kidung pujian Paulus. Sehingga dia berharap supaya baik jemaat di Efesus, baik kita yang hidup sekarang ini juga harus memiliki kehidupan yang terus menjadi pujian bagi Allah untuk kemuliaannya. Jadi kehidupan orang percaya yang telah menerima keselamatan, ya, tidak hidup untuk mendukakan Tuhan atau mendukakan Roh Kudus, ya, tetapi kita akan selalu tampil, ya, di dalam perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang dapat memuliakan Tuhan, karena kita menjadi puji-pujian. Terlebih kita hidup di dalam kekudusan dan tidak bercacat. Itu yang menjadi harapan Paulus, dan itulah yang Paulus sampaikan tentang isi hati Tuhan bagi kehidupan orang-orang pilihannya. Karena Allah telah memilih kita itu sebelum dunia dijadikan. Kenapa sebelum dunia dijadikan? Karena Kristus telah ada sebelum dunia ini ada. Karena itu pemilihan itu terjadi di dalam Kristus. Di dalam Roma 5, ya, ayat 8 itu juga sangat dijelas, karena berdasarkan kasih Allah. Jadi Kristus itu telah mati, ya, selagi kita masih berdosa. Kristus telah mati selagi kita masih berdosa. Jadi bukan karena kita sudah bebas dari dosa baru Kristus mati, tetapi justru karena Kristus mati karena dosa-dosa kita. Sehingga betapa berharganya kita ketika kita telah dibayar oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan, itu bukan secara gratis, tetapi kita dibayar oleh Tuhan. Dibayar dengan apa? Dengan darah yang sangat mahal. Karena kita sudah dibayar, bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang ketebusan Tuhan. Ya. Di sini yang Paulus katakan, supaya kita harus tetap menjaga kekudusan dan tetap tidak bercacat di hadapannya. Bahkan lewat kehidupan kita harus menjadi kesaksian untuk puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Itu yang harus kita tunjukkan di dalam setiap kesaksian kehidupan kita. Dan saya percaya lewat kehidupan dan pelayanan kita bersama, ketika kita senantiasa ada di dalam penyembahan, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, itu kita berada di dalam kemuliaannya. Dan disitulah kita tunjukkan bahwa kita ini adalah orang pilihan. Kita berbeda dengan dunia yang ada di sekitar kita saat ini. Tetapi kita ini orang-orang yang sudah dikhususkan oleh Tuhan. Orang-orang yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Karena kita adalah umat pilihannya. Tentu sebagai imamat yang raja, ya, yang akan senantiasa melayani Tuhan, yang menyembah Tuhan. Jadi di hadapan hadiratnya kita akan senantiasa menikmati kemuliaan Tuhan itu. Inilah berkat rohani yang mau dijelaskan oleh Paulus, sehingga ia senantiasa mengungkapkan kidung pujian ini kepada Allah karena orang-orang pilihan yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini bukan orang-orang yang hidup masih di kehidupan-kehidupan lama,
tetapi kita adalah orang-orang yang hidup dalam manusia yang baru, yang telah menerima Kristus, yang telah menerima keselamatan, dan kita adalah orang-orang yang dikhususkan, artinya hidup kudus dan tidak bercacat. Itulah yang mau dikatakan oleh Paulus bagi kehidupan saudara dan saya, sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita di akhir zaman ini, kita tetap berjuang ya, untuk mempertahankan, tetap kerjakan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan terus menjadi puji-pujian bagi kemuliaan namanya. Inilah berkat firman untuk kita bersama di tengah-tengah situasi pergumulan pandemi yang masih kita gumuli saat ini. Kita percaya kita tetap hidup sebagai orang pilihan yang terus menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, sehingga lewat kehidupan kita nama Tuhan akan selalu dipuji dan dimuliakan. Amin firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena kasih dan tuntunan-Mu yang boleh menjadi bagian atas kehidupan kami. Sehingga lewat ibadah pagi hari ini Tuhan, kembali kami diberkati dengan firman-Mu, yang terus mengingatkan akan kehidupan kami sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Karena kami telah dipilih sebelum dunia ini dijadikan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang dikuduskan dan hidup tidak bercacat. Terlebih Tuhan, kami boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah berkat kebenaran firman ini akan terus meneguhkan iman kami semua, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami sebagai umat pilihan Tuhan, untuk terus menghormati keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, untuk terus menjaga dan mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami, sehingga hari-hari kehidupan kami akan terus menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami terus menyerahkan untuk keberadaan kehidupan pelayanan kami bersama, khususnya Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Misi Manado Tuhan, baik dari gembala, bahkan juga staf pelayan yang ada. Tuhan terus memberkati, pakai kami semua di dalam pelayanan ini, sehingga lewat pelayanan yang telah kami lakukan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Apapun juga yang menjadi pergumulan, apapun juga yang menjadi rencana, biarlah Tuhan terus menyertai dan memberkati. Bahkan jemaat Tuhan yang ada, baik mahasiswa, Tuhan terus memberkati mereka, sehingga hari-hari kehidupan yang mereka jalani juga senantiasa ada dalam pertolongan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati terus kehidupan hamba-Mu Bapak Richard Tumilar bersama Ibu Siane, bahkan keluarga Tumilar Pio Tuhan, bersama anak-anak cucu yang ada. Tuhan terus berkati mereka, pakai terus mereka menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga lewat kesaksian dan pelayanannya nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa syukur yang boleh kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baik, saat ini kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu untuk menaikkan permohonan doa kami, di mana kami akan berdoa untuk pemerintah, pimpinan agama, gereja, TNI, polisi, pekerja di perhubungan laut, darat, udara, dalam upaya kerja keras mereka untuk menghentikan penyebaran virus corona. Biarlah kiranya Tuhan menyertai, anugerahkan hikmat dan kemampuan dalam tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga apapun pekerjaan yang akan mereka lakukan dalam menghadapi penyebaran virus corona ini, semuanya boleh ada di dalam pertolongan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk para dokter, perawat dan petugas kesehatan lainnya, dalam upaya menyembuhkan saudara-saudara yang kena virus, agar mereka dengan kekuatan dari Tuhan boleh menyembuhkan yang menderita sakit corona, serta mereka dilindungi oleh Tuhan dari serangan virus corona. Kami juga berdoa agar masyarakat tidak terlalu tenggelam
dalam ketakutan dan kekhawatiran, tetapi namun tetap tingkatkan kewaspadaan dan terus mengikuti anjuran pemerintah. Ini menjadi harapan kami, Tuhan. Biarlah Engkau berikan kemampuan bagi kami semua, bahkan warga masyarakat, untuk dapat melakukan apa yang sudah menjadi anjuran pemerintah, sehingga itu semua dapat kami laksanakan di dalam kuasa dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Biarlah kiranya Engkau senantiasa akan menyertai, menuntun dan memberikan jawaban sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga akan bersama-sama untuk menerima berkat dari Allah, di mana kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah kiranya berkat dan pertolongan Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami semua. Kasih anugerah dari Allah Bapa dan damai sejahtera di dalam kasih Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ibadah selesai dan saat ini kita akan mendengar penyampaian yang akan disampaikan oleh Bapak Richard Tumilar. Shalom. Puji Tuhan, kita telah diberkati terutama lihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Boroto, Sarjana Teologi, dan Ibu Lydia telah menjadi WL dalam ibadah pada pagi hari ini. Sedang Pak Faisal telah memainkan musik untuk ibadah pada pagi hari ini, dan Pinkan Ferdinand Tumilar telah merekam acara ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ibadah online Gereja Kemah Injil Jemaat Misi masih tetap berjalan, namun kita akan memulai juga ibadah konvensional, tetapi belum di ruangan tertutup, masih di ruangan terbuka, yaitu di tempat ini, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita datang dengan menggunakan masker dan jaga jarak, tetap ada cuci tangan, tetap ada suhu badan, dan sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita terus berdoa bagi pemerintah, bagi tentara, polisi, dan petugas-petugas di perhubungan darat, laut, dan udara dalam upaya kerja keras mereka untuk menghentikan penyebaran virus corona, agar mereka boleh berhasil sesuai dengan pertolongan dari Tuhan kita. Kita terus berdoa bagi para perawat, dokter, dan petugas kesehatan lainnya dalam upaya kerja keras mereka menyembuhkan saudara-saudara yang telah terkena virus corona, agar upaya kerja keras mereka boleh berhasil. Dan kita terus berdoa terutama bagi masyarakat yang ada di sekitar kita, agar mereka tidak terlalu tenggelam dalam kekhawatiran, dalam kekecewaan, tetapi mereka terus tingkatkan kewaspadaan. Mereka tetap tingkatkan kewaspadaan dengan tetap senantiasa cuci tangan. Cuci tangan, dan kalau andai kata Bapak Ibu mau keluar rumah, tolong jaga jarak. Tolong hindari kerumunan lebih dari 5 orang. Andai kata kalau Bapak Ibu harus berada
di banyak orang, tolong jaga jarak minimal 2 meter. Dan jangan lupa kalau masuk rumah harap cuci tangan. Kita makan secara teratur, gunakan sinar matahari pagi dengan baik agar supaya kita boleh terhindar dari serangan virus corona ini. Dan andai kata ada di antara keluarga kita, tetangga kita, atau siapapun dia, menurut pengamatan saudara, dia sudah diserang oleh virus corona, segera laporkan kepada petugas agar mereka boleh tertolong. Demikian penyampaian kami. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Dan jangan lupa minggu depan tanggal 6 September kita memulai ibadah konvensional, tetapi belum di dalam gedung yang tertutup, tapi di ruangan yang terbuka, yaitu di tempat di sini, Jalan Ahmad Yani 11, nomor 11, Kelurahan Sario Utara, Kota Manado. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Selamat pagi.